Shalom, Horas Madihita Saudara, selamat pagi. Sebelum kita masuk renungan pagi ini, mari kita bernyanyi. Ingot totong ale tondikot sudena denggana dipasong gobde batatuho dengan basana do na pangolu. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa pada pagi hari ini untuk kami mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang memimpin hati kami sehingga siapa saja yang boleh mendengarkan firman-Mu ini boleh menjadikan pelaku firman yang sejati untuk mendengarkan berita kebenaran tentang kebaikan-Mu. Di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada renungan pagi kita hari ini, kita diajarkan tentang bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan bertindak atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Hendaklah kita sudah sepatutnya selalu mengucap syukur dengan menyampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus untuk mengenal Kristus atas perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Sebagaimana seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 7 yang berkata demikian. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Kita diajarkan agar berani mengungkapkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kebaikan sekecil apapun yang telah kita terima dari Tuhan, kita harus berani mengatakan bahwa kita ada saat ini karena kebaikan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir akan apapun sebab Tuhan beserta kita. Mulai pagi hari ini, Tuhan berikan kebaikannya lewat napas hidup baru dengan udara segar di pagi hari yang biasa kita hirup secara gratis. Kita mengungkapkan syukur dengan berdoa pada pagi hari ini bersama keluarga terkasih, bersama anak-anak kita sebelum kita beraktivitas. Sehingga sepanjang hari ini kita selalu dengan bersukacita. Sukacita kita bisa berdampak juga pada orang lain yang ada di sekitar kita. Sehingga orang yang tadinya tidak sukacita menjadi bersukacita. Karena kehadiran kita, dan itulah bentuk kita menyaksikan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kita lewat kebaikannya. Seperti tertulis dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 15, demikian bunyinya, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dengan ucapan syukur kita menunjukkan rasa hormat dan pengakuan akan kasih dan karunia Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan dapat kita alami setiap hari melalui perjalanan iman, kasih, dan pengampunan. Kita dapat merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa-doa kita yang terkabul, melalui berkat pemeliharaan setiap hari dan segala sesuatu yang disediakan Tuhan bagi kita. Sehingga kita sebagai anak Kristus bukanlah peminta atau minta, namun kita sebagai anak Kristus memperoleh jaminan pemeliharaan kasih setia Tuhan. Seperti tertulis dalam Mazmur pasal
37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar tinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup benar. Bahkan langkahnya pun ditetapkannya seperti terus pada Mazmur ayat 23, Mazmur pasal 37 ayat 23 yang berkata demikian juga. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oleh sebab itu, Amang dan Inang melalui nats Alkitab kita pada hari ini, kita diajak untuk mengingat selalu kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita terima setiap hari. Dan menyatakan kebaikan itu, kemurahan hati Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita. Sehingga nama Tuhanlah yang layak dipuji dan dimuliakan. Seperti ada juga tertulis pada kitab Mazmur pasal 103 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan kita untuk pagi hari ini. Kiranya Kristus senantiasa menyertai kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk renungan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajarkan kami selalu untuk bersyukur atas kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Ajarkan kami agar kami selalu memberitakan kebenaran firman-Mu, agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada, sehingga hanya nama-Mu yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, kami serahkan aktivitas kami pada hari ini, sepanjang hari ini juga, agar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Horas. Ingat selalu